Nama saya Eri Satria Firmansyah, mahasiswa BSI Margonda sini, jurusan broadcasting. Di Gojek kurang lebih udah hampir 10 bulan. Alasan milih Gojek karena sistemnya juga freelance. Terus kedua, kita juga kerjanya nggak ngiket, Mas. Jadi itu sistemnya kan pakai aplikasi, Mas, aplikasi Gojek. Jadi aplikasi Gojek kan udah dari customer ada, dari driver juga ada. Kalau dari drivernya sendiri itu, kita radius dari tempat penjemputan 2 kilo sampai 5 kilo, ntar driver yang terdekat dari situ pasti handphonenya berbunyi gitu. Jadi sistemnya bukan kamu harus ngambil, enggak. Jadi benar-benar rebutan. Sistemnya kayak taksi lah, siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Masalah biayanya sih itu udah ditentuin dari perusahaan, Mas. Misalnya dari aplikasi tuh, misalnya Mas nganter dari sini ke mana gitu, itu udah ada jaraknya sendiri, Mas, gitu. Ini jaraknya misal 7 kilo dengan harga sekian. Terus tergantung customernya aja, mau nggak harga segini. Kalau mau ya udah oke. Kita kan seandainya kalau pakai aplikasi gini, Mas, kita bisa ngantar kemana, ntar ada laporannya sendiri, rating. Misal ngasih rating drivernya ini berapa gitu, bintang berapa gitu, antara 1 sampai 5. Kalau 5 kan sempurna. Terus di bawahnya juga ada komentar, drivernya itu kayak gimana sih, kayak gini gitu. Jadi kalau seandainya drivernya ugal-ugalan atau nggak bener atau apa-apa, ada laporannya di situ. Ntar kantor pastikan otomatis baca dong kayak gini gitu sih. Saya baca di Twitter komplain-komplain dari customer, ya masalah barangnya hilang, yang ini hilang. Lah, kalau ada kejadian itu, pasti namanya driver pasti langsung disuspend. Pertama suspend, terus urusan ya masalah-masalah kayak gitulah, taruh yang ke pihak berwajib gitu, kepolisian gitu-gitu. Ada sih kayak gitu. Ini pertama kali saya naik Gojek. Kesan saya, Gojek sangat membantu. Saya disediakan masker, penutup rambut, helm, lebih cepat pastinya. Ya menurut saya Gojek sangat membantu sih dalam saya menuju ke suatu tempat. Recommended deh. Tadi kebetulan saya tidak memakai jaket, mungkin Gojek bisa menyediakan jaket di samping helm, masker, sama penutup rambut. Itu aja sih. Kalau saya sih dulu waktu pertama kali masuk Gojek sih masalah persyaratan sih nggak dipersulit, Mas, ya. Fotokopi SIM, STNK, KTP, fotokopi KK. Sekarang lebih ribet. Contohnya ada harus akte, ijazah, atau BPKB. Sekarang sih lebih dipersulit gitu. Kalau sekarang dikejar target. Jadi dalam seminggu itu kita harus ngambil bookingan 20. Tapi kalau seandainya sampai nggak 20 bookingan, itu sampai sebulan, ntar dipertanyakan lagi, ntar kalau nggak gitu, drivernya dipanggil. Jadi kalau kita sehari bisa nyelesain 10 bookingan, kita ntar dikasih bonus sama kantor. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa nyelesain sampai 10 bookingan itu dalam sehari, sama kantor juga no problem lah gitu, nggak masalah. Yang intinya dalam seminggu itu harus 20 bookingan gitu. Jadi bebas sebenarnya sih waktunya. Jadi kalau dalam sehari, ngambil penumpang sih paling enggak saya cuma 3 doang sih, 3 atau 2 doang gitu. Kok tadinya kan saya banyak tuh, sekarang 3 atau 2 doang. Selain itu sih saya paling ngambil orderan shopping atau kurir gitu sih. Kalau wilayah sih saya keliling, Mas, di mana aja gitu. Tapi paling sering sih biasanya saya Kemang karena di situ orderan benar-benar banyak gitu kan. Kita benar-benar bebas, Mas. Kita mau kemana aja, penting ada orderan itu kita mau ambil aja gitu. Jadi kita mau ke main daerah Depok, Jakarta Selatan, Utara, Timur, dan selainnya itu nggak masalah gitu. Masalah visi terus terang, Mas, bener-bener gila. Saya kan sambil kuliah. Kalau dari sayanya sendiri paling nggak sehari itu bisa 200 sampai 300. Bahkan lebih sampai 400. Kok yang lainnya kan ada yang full time gitu-gitu. Dia bisa sehari bisa ngantongin 500 sampai 600 ribu. Kalau masalah-masalah sih saya terus terang awalnya pasti masalah, Mas. Pertama malu, diketawain. Apalagi waktu itu, Mas, pertama kali kita masuk jadi mahasiswa baru kan ditanyain kerja di mana. Saya bilangnya Gojek. Hah? Gojek, tukang ojek, diketawain semua satu kelas. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, saya diem aja gitu. Tapi setelah lama-kelamaan, Mas, saya bisa beli ini, beli itu, beli ini. Teman-teman pada iri semua. Wih, gila, tukang ojek bisa kayak gini. Ya iya dong, makanya masuk Gojek gini-gini. Ya udah, Mas, teman-teman pada masuk semua. Ini aja sekarang di kelas ada, tadinya kan saya doang, sekarang udah hampir ada 6 orang yang masuk Gojek. Kerja di Gojek terus terang bener-bener membantu banget. Gojek terus terang sangat menjanjikan banget, apalagi kita kerja bener-bener gak ngikat, bebas mau kita. Apalagi sekarang dengar dari Pak Ahok sendiri pada dukung semua masalah Gojek itu, dan tukang ojeknya juga dihimbau suruh masuk Gojek agar nggak jadi masalah.